Di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan paper penerangan integrasi aplikasi enterprise pada level data untuk menunjang divisi ASO Telkom ITER Tangerang yang beranggotakan Prasetyawan, Raffi Fakri, Bagi Rizal Darmawan, Ibram Muzardo, dan Lutfi Triana. Dan selanjutnya abstrak akan dijelaskan oleh Ibram. Abstrak, PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk Telkom adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telekomunikasi company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan atau customer oriented. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh Bagus. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, di mana era digital merupakan era yang sedang terjadi saat ini. Revolusi perubahan dari teknologi mekanik dan analog ke arah digital sudah terjadi sejak 1980 hingga saat ini. Untuk integrasi enterprise aplikasi integrasi yang penulis temukan dari berbagai sumber terangkum dalam beberapa definisi. Definisi pertama, AI adalah kegiatan berbagi data dan proses yang tidak terbiasa antara aplikasi-aplikasi. Lalu, untuk PT Telkom Tangerang ini merupakan salah satu unit perusahaan yang memiliki kolerasi yang sama dengan apa yang dipelajari. Yang di unit yang dipilih yaitu ASO. Unit ASO memiliki program kerja yang memberikan pelayanan pasang IndiHome, paket order, cabutan case order, dan lain-lain. Dan terbagi menjadi 3, yaitu provisioning, assurance, dan fulfillment. Rumusan masalah akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk rumusan masalah yang pertama ada bagaimana proses perancangan arsitektur integrasi data pada perusahaan tersebut. Yang kedua, bagaimana hasil integrasi data yang dapat memperbaiki efektivitas proses bisnis pelayanan perusahaan tersebut. Kemudian dasar teori, ada Unified Inventory Management, UIM atau NOSF. Nah, dari Oracle, Unified Inventory Management merupakan sebuah aplikasi standar inventaris telekomunikasi yang dapat memungkinkan untuk membuat model, mengelola layanan. Oke, kemudian yang kedua, ada StarClick. StarClick adalah aplikasi layanan yang memuat banyak fungsi seperti upsell, menambah layanan pelanggan, mengecekkan ODP yang sudah go live, sudah aktif, siap dijual ke pelanggan, mengecek data fallout, mengecek koordinat pelanggan, dan lain-lain. Next. Kemudian ada KPRO. KPRO adalah aplikasi yang membuat banyak fungsi atau monitoring status yang sudah PS atau fallout dan bisa mengupdate atau merubah data. Update data order baik yang sudah PS, provisioning sukses maupun order yang akan di-cancel. Next. Oke, kemudian untuk implementasi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya implementasi. Di sini kita implementasinya supaya dapat data pelanggan fallout dan cancel order yang tidak redundansi. Pertama, di bagian aplikasinya terdapat data-data dari berbagai aplikasi. Lalu kita integrasikan dengan menggunakan middleware. Nah, middleware itu yaitu ETL, yaitu extraction, transformation, dan loading. Naik lagi. Nah, dari data yang sudah dimasukkan ke dalam ETL, lalu akan disimpan ke data warehouse. Jika ada perubahan update terbaru, maka data yang ada di data warehouse dan di aplikasi yang akan diupdate akan masuk lagi ke ETL dan akan mendapatkan hasil yang terbaru. Lalu dari data warehouse akan mendapatkan data pelanggan fallout dan data hasil cancel order. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lutfi. Oke, untuk yang terakhir bagian penutup, kami ambil kesimpulan dan saran dari research paper ini. Yang pertama, kesimpulan yaitu Access Service Operation ini berhasil mengintegrasikan sehingga perusahaan dapat mudah membuat keputusan yang bersifat strategis. Yang kedua, proses untuk menambahkan data service yang sempat hilang saat migrasi dari aplikasi lama yaitu Teras ke aplikasi baru UIM dan mengembalikan StarClick fungsi agar dapat digunakan. Yang ketiga, ada data yang diintegrasikan dengan cara middleware
baik tanpa adanya redundansi karena penggunaan dari data aplikasi yang berbeda. Untuk sarannya itu mengingat integrasi data ini baru diluncurkan, harap dilakukannya maintenance secara bertahap. Yang kedua, jika di saat koneksinya itu dibuat lebih stabil karena terkadang server bisa error dan tidak bisa digunakan dan menyebabkan kerugian untuk perusahaan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekian